Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku, channel yang akan membahas semua hewan peliharaan. Nah teman-teman, untuk konten kali ini gue akan bahas mengenai sugar glider kembali. Jadi banyak orang yang bilang kalau pelihara sugar glider itu sangatlah mudah. Perawatannya mudah, cara ngejinakinnya pun mudah. Nah, semudah apa sih semua itu? Nah, ini akan gue bahas di sini ya. Di konten ini gue akan bahas semuanya. Jadi hal-hal apa yang bikin sesuai dengan pengalaman gue, pelihara sugar glider itu sangat-sangatlah susah ya. Jadi teman-teman tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, oke? Oke, jadi sebelum masuk ke poin-poin yang akan gue berikan kepada kalian, ya, poin-poinnya itu apa aja sih? Ya, poin-poinnya itu adalah susahnya pelihara sugar glider. Nah, susahnya di mana nanti gue akan jelasin, ya. Dan ini untuk tahapan pertamanya, apabila kalian mau pelihara sugar glider, yang pertama itu kalian harus tahu dulu latar belakang si sugar glider itu seperti apa. Itu bisa dibaca-baca dulu di mana aja, ya. Banyak-banyaklah pengetahuan tentang si sugar glider itu, makannya apa dan lain-lain gitu ya. Yang kedua itu harus tahu karakteristiknya terlebih dahulu. Karakter si sugar glidernya pada saat mau diadopsi itu kalian harus tahu dulu karakternya seperti apa. Apakah jinak, apakah sering crabbing, apakah dia jumpy. Nah itu harus tahu dulu ya. Jadi biasanya itu orang-orang banyak yang pengen sugar glidernya itu jinak dan bisa dibawa kemana-mana. Apalagi sugar glider itu terkenal dengan hewan saku ya, jadi bisa masuk ke dalam kantong biasanya kayak gitu. Ada juga yang nggak bisa dimasukin dalam kantong gitu. Makanya ini nanti gue akan kasih tahu ke kalian poin-poinnya itu apa aja ya. Dan yang terakhir, apabila mau mengadopsi sugar glider, carilah breeder yang bagus dan juga handal gitu. Jadi kelihatan kalian juga bisa ngobrol ya, cara penjinakannya gimana, dan juga bisa mengadopsinya di umur yang kalian mau, misalnya di umur 3 bulan gitu. Itu bisa nanti bisa dikasih tahu oleh breedernya, biasanya kayak gitu ya. Biasanya ngobrol-ngobrol lah tentang seputar sugar glider itu ya. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke beberapa poin yang ada pada sugar glider yang menurut gue ini peliharanya itu susah. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa poin yang akan gue kasih tahu ke kalian ya, betapa susahnya pelihara sugar glider. Poin yang pertama, sugar glider itu suka menggigit ya. Jadi mau jinak, semi jinak ataupun galak, semuanya menggigit. Nah, cuma bedanya menggigitnya ini, kalau yang jinak itu kalau dia mau main, biasanya dia suka gigit-gigit kecil. Gigit-gigit kecil ya. Yang kedua itu semi jinak. Semi jinak ini gigitnya mulai dengan kekuatan dia. Jadi kalau dia nggak nyaman, ya, biarpun di sini dia nggak nyaman, dia akan gigit, gitu, ya. Untuk yang ketiga ini yang galak ini susah. Jadi kita mau ngambil aja dia udah ngigit, dia udah attack kita, udah nyerang kita. Selain dengan gigitan, biasanya itu dengan cakaran. Biasanya dia loncat sambil nyakar, sambil gigit. Nah, di situ bisa kalian tahu bahwa si sugar glider itu memang tipikalnya hewan menggigit. Ya, jadi memang harus hati-hati juga, ya. Yang jinak, semi jinak, dan galak pun itu sama, semuanya menggigit. Yang kedua itu adalah susah jinak. Sugar glider itu memang susah dijinakan. Gua pribadi, yang jinak itu bisa dihitung beberapa ya. Dan yang jinak ini biasanya yang gue rawat itu dari baby. Misalnya yang punya gue itu si Paul, si Mia, si siapa namanya, si Owen atau si Dek ya, itu kan dari bayi. Dan juga si Kimi ya, si Kimi itu kan dari bayi. Jadi itu bisa jinak. Kalau dari baby, bener-bener dari baby itu bisa jinak ya. Jadi kalau kalian adopsinya mulai dari umur 4 bulan, 5 bulan ya. Jadi kurang lebih 5 bulan ke atas itu bisa dikatakan semi jinak dan kadang-kadang bisa galak sesuai dengan moodnya mereka.
Karena si sugar glider itu biasanya mut-mutan gitu. Kalau yang semi jinak ya, kecuali kalau yang jinak itu kita mainin juga dia masih tetap anteng gitu, tetap jinak. Itu yang dari bayi. Kecuali yang kalian adopsinya itu di atas 5 bulan ya, 1 tahun misalnya kayak gitu, itu pasti akan semi jinak atau galak. Dan gue pun ada gitu, untuk yang galaknya pun ada gitu. Kayak kemarin yang apa namanya, pasangannya si Mia ya, pasangannya si Mia, si Joy itu lumayan semi jinak. Jadi dia kalau udah di luar itu bisa dimainin, tapi kalau kita mau ngambil ke kandangnya itu dia ngerasa keganggu banget, dia nggak mau gitu. Jadi masih ada crabbingnya sedikit lah. Nah, untuk yang ketiga, kalau teman-teman mau pelihara sugar glider, teman-teman nggak mau bau kandangnya, itu saya saranin yang betina. Jadi untuk yang jantan itu teritori ya. Jadi untuk yang jantan itu karena teritori dia pipis terus, dan pipisnya itu mengakibatkan aroma yang tidak sedap. Ya, jadi di sini pun gue merasakan gitu, karena lebih banyak yang jantan kalau di sini gitu. Jadi lumayan lah dia bisa menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap. Nah itu, jadi saya saranin kalau mau pelihara yang tidak bau, ya biasanya itu yang betina. Memang dia suka teritori juga, tapi nggak terlalu sebau jantan, biasanya kayak gitu. Untuk yang 4, sugar glider itu nggak boleh kena matahari langsung, apalagi dijemur ya. Jadi sugar glider itu hewan nokturnal, hewan malam yang sangat sensitif dengan matahari. Apa jadinya? Kalau kalian jemur sugar glider kalian dan kena matahari langsung, kan ada penyakit di matanya yang akan berakibat fatal. Nah itu, makanya kenapa sugar glider nggak boleh kena matahari langsung. Karena itu ya, dia nanti bisa menyebabkan katarak atau penyakit-penyakit mata lainnya yang ada di sugar glider itu sendiri. Makanya gue saranin jangan sampai dijemur. Oke, yang kelima nih, yang terakhir ya. Jadi untuk sugar glider itu hewannya ini adalah tipikal hewan yang cepat stres. Cepat stresnya kenapa? Cepat stres apabila ada hewan peliharaan lain yang biasanya mengganggu dianya. Gitu. Jadi gue saranin kalau punya sugar glider, lebih baik kandangnya itu di atas ya, dibanding di bawah gitu ya. Jadi digantung di dinding itu bisa ya. Jadi menghindari predator yang lewat gitu. Jadi apabila ada predator yang lain atau ada hewan yang lain, dia itu agak-agak stres, dia akan ngumpet ke pouchnya, dia akan ketakutan kalau mau keluar ya. Itu bisa menyebabkan stres dan bisa menyebabkan galak. Apalagi kalau udah mau dipegang crabbing, itu dia udah merasa nggak nyaman gitu. Jadi harus hati-hati juga apabila punya sugar glider. Gue pun sama, gue pun di sini ditempatkan di tempat yang bener-bener safety, nggak ada hewan peliharaan lain yang lalu lalang. Nah itulah beberapa poin dari gue sesuai dengan pengalaman pribadi gue dalam pemeliharaan sugar glider ya. Jadi gue udah merasakan dari awal punya sugar glider itu seperti apa. Ada yang jinak, ada yang semi jinak, ada pun yang galak gitu ya, ada pun yang suka ngigit gitu, sampai gue mau ambil itu harus pakai sarung tangan, itu pun ada. Jadi kalau teman-teman mau pelihara sugar glider, silakan dipikir-pikir dulu apakah teman-teman sudah bisa untuk memelihara sugar glider. Apabila sudah bisa, silakan. Gua saranin apabila mau jinak, peliharanya dari umur 3 bulan. Jadi masih bisa mengenali bau tangan kita. Biasanya kayak gitu ke sugar glider. Jadi sugar glider itu mencium dari bau badan kita biasanya, bau tangan gitu ya. Terus kan dia suka kesini-sini gitu, itu dia akan kenal sugar glider. Makanya gue saranin lebih baik dari nggak baby banget ya, 3 bulan 4 bulanan lah boleh gitu. Kalau udah 5 bulan ke atas itu bakal jadi semi jinak nantinya, crabbing, terus dia kadang kurang nyaman kita mainin gitu karena dia nggak terbiasa. Kecuali kayak gue gitu, misalnya sugar glidernya ada yang lahir, nah dari umur 2 bulan itu udah gue mainin ya, tiap hari udah gue bantu suapin ya, gue kenalin ke makanan gitu. Itu sih nggak apa-apa, itu malah lebih baik. Kayak yang punya gue itu si Paul dan si Mia itu jinak banget ya. Itu karena dari bayi. Kimi juga gitu sama. Untuk si Owen dan si Dek nih lagi proses dia. Sekarang sih udah mulai nggak crabbing, nggak gigit-gigit gitu.
Ya semuanya itu butuh proses dan juga butuh kesabaran untuk menjinakkan sugar glider. Tapi memang sugar glider itu tipikalnya itu ya tipikal susah dijinakin. Ya jadi memang kalian harus sabar. Oke, mungkin gitu aja untuk ngobrol kita kali ini ya tentang pemeliharaan sugar glider. Jadi teman-teman bisa tahu sebelum mengadopsi sugar glider itu alangkah baiknya ketahui dulu beberapa poin-poin yang gua sebutin tadi. Jadi nanti nggak kaget pas udah adopsi sugar glider, kok ini galak, kok ini crabbing, kok ini gini gitu ya. Jadi udah tahu nih teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hewanku Peliharaanku. Salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah. Bye-bye.